Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Kali ini memasuki part kedua ataupun sekaligus menjadi part terakhir dari cerita anggota sekte penyembah iblis. Nah, bagaimana cerita ilham selanjutnya? Mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu juga, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Duh, sepi banget nih. Bener gak sih ini tempatnya? Ucap Ilham bertanya-tanya. Apa jangan-jangan si putra itu berbohong dan aku mau dijahatin di sini? Ucap Ilham lagi, dia benar-benar khawatir. Saat dia sedang mencari keberadaan putra, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dan membuat dia kaget. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata yang menepuk pundaknya adalah si putra. Putra mengenakan pakaian serba hitam. Dan di belakang putra ada seorang perempuan yang penampilannya itu pun serba hitam seperti putra itu. Mereka berdua seperti memakai seragam berwarna hitam karena semuanya sama. Putra, ucap Ilham kaget. Kamu tidak perlu kaget dan juga takut, ucap putra. Dia siapa? Tanya Ilham sambil menunjuk seseorang perempuan yang bersama putra. Dia anggota perkumpulan di sini juga, jawab putra. Saya Reni. Tiba seseorang perempuan yang ternyata bernama Reni. Saya Ilham. Kamu harus di sini sampai besok pagi. Akan ada upacara penyambutan anggota baru untuk kamu, ucap putra. Aku akan menelepon ibuku dulu buat ngasih kabar, jawab Ilham. Ilham mencari kontak ibunya dan mengabari ibunya. Halo bu, ucap Ilham mengawali pembicaraan. Iya Ham, ada apa? Tanya ibunya. Aku mau minta izin bu, kalau aku pulangnya besok pagi ya. Loh kenapa Ham? Kok besok pagi? Aku mau nginep di rumah teman. Sekalian ngerjain tugas bu, soalnya lagi banyak tugas nih, jawab Ilham. Ya sudah, hati-hati ya, ucap ibunya. Iya bu, balas Ilham lalu menutup teleponnya. Ayo kita masuk, ajak putra pada Ilham dan Reni. Mereka bertiga pun masuk ke dalam bangunan yang besar, tua dan menyeramkan tersebut. Saat memasuki bangunan yang menyeramkan tersebut, suasana hati Ilham merasakan rasa takut, khawatir dan merinding. Padahal saat itu waktu masih siang, namun perasaan itu muncul begitu saja saat siang bolong. Ilham mencoba membuang perasaan di dalam hatinya, tapi entah kenapa perasaan itu tidak bisa hilang, seolah-olah hatinya menolak untuk memasuki bangunan tersebut. Perasaan itu ternyata disadari oleh putra. Ia memperhatikan gelagat Ilham sedari tadi. Kamu tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apa-apa pada diri kamu di sini, ucap putra tegas. Iya, jawab Ilham sedikit ketakutan. Putra dan Reni mengajak Ilham ke area lapangan yang cukup luas, yang berada di dalam area bangunan besar tersebut. Ini lapangan. Di sini tempat kami melakukan upacara persembahan pada pemimpin sejati kami, ucap putra sambil menunjukkan lapangannya. Pemimpin sejati? Siapa? Tanya Ilham penasaran. Nanti kamu juga bakalan tahu saat kamu mengikuti upacaranya. Hah, upacara? Tanya Ilham kaget. Iya, kami akan buat upacara penyambutan untuk kamu sebagai anggota baru kami. Ini sebenarnya perkumpulan apa? Kenapa harus ada upacara? Dan itu patung apa? Tanya Ilham sambil menunjuk sebuah patung manusia berkepala kambing. Itu wujud fisik pemimpin sejati kami. Wujud? Maksudnya pemimpin kalian bukan manusia? Tanya Ilham makin penasaran. Kami punya dua pemimpin. Satu pemimpin dunia dan satu lagi pemimpin sejati. Siapa pemimpin sejati itu? Tanya Ilham lagi. Kamu tidak perlu banyak bertanya. Nanti kamu akan tahu jawabannya sendiri, jawab Reni dengan tegas. Putra dan Reni pun mengajak Ilham ke area lain untuk memperkenalkan tempat-tempat yang ada di dalam bangunan menyeramkan tersebut. Malam pun tiba. Di bangunan menyeramkan itu banyak berdatangan orang yang berpakaian serba hitam, pakaian yang mirip dengan yang dikenakan oleh Putra dan Reni.
Semua orang sudah berkumpul dan berbaris rapi di tengah lapangan. Putra dan Reni pun mengajak Ilham untuk ikut berbaris di tengah lapangan. Saat Ilham dan yang lainnya sudah berbaris rapi, lalu ada seseorang laki-laki yang berpawangkan besar berjalan ke depan lapangan. Orang tersebut berdiri menghadap ke barisan, berdiri di samping patung manusia berkepala kambing itu. Ilham penasaran siapa orang yang berpawangkan besar tersebut. Seolah mengetahui isi hati Ilham, Putra lalu berucap pada Ilham, "Itu Mbah Joko, pemimpin perkumpulan ini," ucap Putra menjelaskan. Ilham lalu membalas dengan anggukan kecil. Mbah Joko lalu memimpin perkumpulan itu untuk memulai upacara. Mbah Joko lalu menghadap ke patung lalu bersimpuh dan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada, diikuti oleh seluruh anggota di barisan, termasuk Ilham juga yang mengikuti. "Gusti kawula, kita nyuwun izin, kita arep nindakake ritual kanggo nampa keluarga anyar kita. Nyuwun izin, kita lancar, kita metu. Gusti kawula." "Gusti Setan, Gusti Agung, Gusti ingkang langgeng kanggo awake dhewe sing ringkih." Begitu ucap Mbah Joko dalam bahasa Jawa memulai upacaranya. Ilham tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Mbah Joko, namun dia tetap mengikuti. Setelah selesai, Mbah Joko lalu memanggil Ilham maju untuk ke depan. "Anggota baru, maju ke depan," ucap Mbah Joko memanggil. Ilham pun kemudian maju ke depan dan menghadap ke Mbah Joko. "Siapa nama kamu?" tanya Mbah Joko. "Ilham, Mbah," jawab Ilham. "Kamu harus setia pada perkumpulan ini dan jangan pernah mengkhianati Tuan kami iblis," ucap Mbah Joko. Mendengar itu Ilham kaget, ternyata perkumpulan ini adalah perkumpulan sesat, perkumpulan penyembah iblis. Namun Ilham tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia sudah terlanjur masuk dalam perkumpulan ini. Mbah Joko lalu melanjutkan perkataannya. "Kamu bersimpuh di depan Tuan Iblis," ucap Mbah Joko memerintah. Ilham pun menuruti perkataan Mbah Joko. Dia pun bersimpuh di depan patung yang ternyata adalah patung iblis. Ilham diberi secari kertas berisi tulisan oleh Mbah Joko. Kertas itu disimpan di bawah di depan Ilham bersimpuh. "Baca perjanjian setia ini dengan tulus pada Tuan Iblis. Jangan main-main," ucap Mbah Joko tegas. Ilham pun kemudian lalu memulai ucapannya. "Gusti Setan, Gusti ingkang langgeng, aku bakal janji setia. Aku ora bakal ngiyanati kowe. Aku korban jiwaku. Yen aku kiyantun marang Gusti. Namung Gusti ingkang kawula sembah, Gusti kawula ingkang tunggal." Setelah selesai mengucapkan itu, Ilham lalu berdiri. "Selamat, kamu sudah diterima di sini, di Sekte Bakti Ireng," ucap Mbah Joko. "Dan kamu harus ingat perkataan ini. Yen sampean mlebu, sampean rahasia metu. Kalau kamu sudah masuk, tidak mungkin kamu bisa keluar lagi," ucap Mbah Joko mengingatkan. Ilham hanya mengangguk. Setelah itu Mbah Joko memberikan jubah hitam pada Ilham. "Selalu pakai ini saat berada di sini." Ilham lalu mengenakan jubah itu. "Mulai saat ini Ilham jadi bagian dari kita," ucap Mbah Joko. Lalu kemudian Ilham ini kembali ke barisannya lagi. Perkumpulan itu pun lalu melanjutkan kegiatannya hingga pagi hari. Ilham selesai mengikuti segala kegiatan yang dilakukan oleh sekte itu. Awalnya dia merasa aneh, karena banyak hal yang tidak wajar dilakukan oleh sekte itu, mulai dari menyembah patung yang mereka beri nama Gusti Baphomet, sampai bernyanyi yang inti nyanyiannya adalah mereka adalah budak iblis. Ilham penasaran dengan yang dilakukan oleh sekte itu. Lalu dia pun bertanya pada teman barunya Putra. "Kenapa kita harus melakukan itu semua?" tanya Ilham penasaran. "Sebagai bukti pengabdian kita pada Gusti Baphomet," jawab Putra dengan tegas. "Bukankah kita sebagai hamba Tuhan?" tanya Ilham lagi. "Tuhan itu tidak ada. Kitab-kitab dari semua agama itu bohong. Semuanya buatan manusia. Jadi Tuhan itu adalah omong kosong," jawab Putra dengan tegasnya. Ilham kaget mendengar jawaban dari Putra. Namun entah kenapa Ilham seperti mengiyakan saja jawaban dari Putra itu.
Dulu saya percaya pada Tuhan dan kitabnya. Saya sering beribadah pada Tuhan. Saya sering meminta. Tapi semua permintaan saya tidak terkabul. Saya hidup susah. Tapi ketika saya masuk sekte Bakti Ireng dan ketika saya mulai menyembah Gusti Baphomet, kehidupan saya berubah. Saya bisa mewujudkan semua keinginan saya. Sejak saat itu, saya tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Ocha Putra melanjutkan. Ilham tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa diam saja. Dia seperti terhipnotis oleh perkataan Putra. Ilham pun memutuskan untuk pulang, karena anggota yang lain dan juga pemimpin sekte sudah pulang terlebih dahulu. Hanya menyisakan Ilham dan Putra saja di sana. Aku pulang dulu ya Put, ucap Ilham pada Putra. Tunggu sebentar, ini ada titipan dari Mbah Joko. Mbah Joko bilang, kamu harus pakai ini setiap saat. Ucap Putra sembari memberikan sebuah kalung yang memiliki lambang bintang di dalam lingkaran. Apa ini? Tanya Ilham bingung. Itu tanda anggota Bakti Ireng. Selain itu, kalung itu juga bisa jadi pembawa keberuntungan untuk kamu, jawab Putra. Ilham pun lalu memakai kalung tersebut. Kamu harus memakai kalung itu dimanapun kamu berada. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan menimpa kamu, ucap Putra mengingatkan. Ilham hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah itu, Ilham pun kemudian pulang dan pergi meninggalkan tempat itu. Sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya Ilham pun sampai di rumahnya. Di depan rumahnya, dia melihat ibunya sedang menjemur pakaian, lalu dia pun menghampiri ibunya tersebut. Bu, panggil Ilham sambil menghampiri ibunya. Ilham, udah pulang, udah datang kamu? Jawab ibunya sambil menyambut kedatangan anaknya. Iya bu, balas Ilham lalu mencium tangan ibunya. Kamu sudah sarapan belum? Belum bu. Ya udah, kamu sarapan dulu Ki. Aku mandi dulu aja bu. Badan lengket semua nih, balas Ilham. Ya udah, kamu mandi dulu sana terus sarapan. Handuknya ada di kamar. Buat sarapan udah ibu siapin di meja makan ya, ucap ibunya sambil menjemur pakaian. Iya bu, jawab Ilham. Ilham kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya untuk menyimpan tas dan juga mengambil handuk. Setelah mengambil handuknya, dia lalu kemudian menuju kamar mandi untuk segera mandi. Setengah jam kemudian Ilham keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk yang dililitkan di tubuhnya. Dia lalu menuju kamarnya untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Ilham menuju meja makan untuk sarapan. Ternyata di ruang makan sudah ada ibunya yang menunggu. Ayo sarapan Ham, ajak ibunya pada Ilham. Ah iya bu, jawab Ilham. Lalu dia mengambil piring dan mewadahi nasi juga lauk pauknya. Sembari makan, Ilham dan juga ibunya ini mengobrol. Kamu jam segini kok baru pulang Ham? Tanya ibunya. Iya bu, lagi banyak tugas nih, jawab Ilham berbohong. Tugas apa sih Ham sampai nginep gitu? Jangan-jangan kamu cuma main ya? Tanya ibunya sambil bercanda. Enggak lah bu, beneran kok ngerjain tugas. Sekarang lagi banyak tugas kuliahnya bu. Ya udah ibu percaya, balas ibunya. Nah gitu dong bu, balas Ilham sambil tertawa kecil. Ayo habisin sarapannya. Kamu pasti lapar ya? Enggak ditawarin makan emangnya di sana? Tanya ibunya. Ditawarin kok bu, cuma aku tolak aja soalnya nggak enak kalau ikut sarapan di sana. Ya udah, kamu makannya yang banyak ya, biar kenyang. Iya bu. Ilham dan ibunya pun melanjutkan sarapannya hingga selesai. Aku bantu beresin ya bu. Nggak usah Ham, kamu kan baru pulang, pasti capek kan? Balas ibunya. Ya udah deh bu, aku mau istirahat aja dulu, ngantuk banget nih, soalnya semalam begadang. Balas Ilham sambil merentangkan tangannya. Saat Ilham sedang merentangkan tangannya karena badannya pegal, ibu Ilham memperhatikan kalung yang dipakai oleh Ilham. Itu apa Ham? Kalung ya? Tanya ibunya penasaran pada kalung Ilham. Iya bu, jawab Ilham sedikit gugup. Kalung dari mana? Dari teman bu yang ngajakin aku nginep di rumahnya, jawab Ilham. Oh tumben kamu pakai kalung itu? Biasanya nggak suka pakai kalung. Ya nggak enak lah bu, masa aku nggak terima
Dan kata dia juga, aku jadi makin ganteng kalau pakai kalung ini. Balas Ilham lalu tertawa. Ah, kamu ini ada-ada saja, balas ibunya tersenyum. Ya sudah, aku ke kamar dulu ya bu, ngantuk nih. Pengen tidur? Iya. Ilham pun lalu menuju kamarnya untuk beristirahat karena semalam dia tidak tidur sama sekali. Di dalam kamarnya, Ilham teringat kejadian selama dia mengikuti kegiatan sekte itu, terutama perkataan Mbah Joko yang terus dia ingat sampai sekarang. Gusti kita punika Gusti Papomet, Gusti ingkang Maha Agung, Gusti sejati, Gusti ingkang sampurno, kita mau nyembah Gusti Papomet. Ora ono sing pantes disembah kejaba Gusti Papomet. Kata-kata itulah yang diucapkan oleh Mbah Joko, kata yang selalu diingat oleh Ilham. Walaupun dia tidak mengerti bahasa Jawa, tetapi dia paham maksud dari perkataan Mbah Joko itu. Ilham juga teringat kata-kata teman barunya itu, yaitu Putra. Kata-kata yang mengubah hidupnya dan juga mengubah cara pandangnya. Putra mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu omong kosong, dan kitab-kitab agama ini adalah pembohongan dan sebuah pembodohan pada manusia. Entah kenapa kata-kata yang dilontarkan oleh Mbah Joko dan juga Putra diyakini oleh Ilham, padahal sebelumnya Ilham adalah orang yang percaya pada adanya Tuhan. Ternyata emang benar apa yang dikatakan oleh Mbah Joko dan juga Putra, Tuhan itu memang tidak ada, semua kitab itu adalah pembodohan, semua itu benar, kehidupan keluarga aku adalah buktinya. Ucap Ilham penuh yakin dengan perkataan orang-orang di sekte itu. Dan Ilham pun lalu memegang kalung pemberian Mbah Joko yang dia kenakan sekarang, kalung yang akan membawa dia pada nasib baik dan keselamatan dia pada kerasnya kehidupan di dunia ini. Dia juga lalu mengambil sesuatu barang yang mirip pajangan, sebuah pajangan berlatar hitam dengan simbol bintang terbalik berwarna merah dalam lingkaran, dan juga gambar Bapomet yang sekarang dia sembah. Juga bertuliskan nama sekte yang saat ini dimasuki oleh Ilham, yaitu Bakti Ireng. Lalu ia menggantungkan pajangan tersebut di tembok yang sudah ada paku. Dia gantung pajangan tersebut dengan rapi dan penuh hati-hati supaya pajangan tersebut tidak jatuh. Karena Mbah Joko mengingatkan Ilham supaya tidak menjatuhkan, menginjak atau membakar pajangan tersebut. Jikalau itu terjadi, maka akan terjadi sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa Ilham. Lalu Ilham teringat perkataan Mbah Joko padanya semalam. Ilham, jaga baik-baik pajangan ini, pasang di tempat yang tinggi. Di tempat kamu bisa melakukan pemujaan pada Gusti Papomet. Jangan sampai jatuh, terinjak, ataupun terbakar. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan mendapatkan suatu hal yang buruk yang akan terjadi pada kehidupan kamu. Ucap Mbah Joko memperingati Ilham. Baik Mbah, saya mengerti. Saya akan jaga baik-baik pajangan Gusti Papomet ini, jawab Ilham sambil menundukkan kepalanya. Dan kamu harus ingat juga, jangan sampai ada yang tahu kalau kamu punya pajangan Gusti Papomet ini. Apalagi kalau kamu sampai ketahuan jadi anggota sekte ini. Ini sekte rahasia. Tidak boleh ada yang tahu selain kita. Ucap Mbah Joko mengingatkan lagi kepada Ilham. Baik Mbah, jawab Ilham. Setelah memasang pajangan itu dengan rapi dan hati-hati, Ilham lalu bersiap untuk tidur karena dia merasa sangat lelah dan sangat mengantuk seusai mengikuti kegiatan sekte itu. Sebelum beranjak tidur, Ilham mengunci pintu kamarnya supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak ingin orang tuanya mengetahui kalau anaknya jadi salah satu anggota sekte penyembah iblis. Dan Mbah Joko pun mengingatkan supaya menjaga kerahasiaan sekte itu. Setelah mengunci pintu, Ilham lalu beranjak tidur, menarik selimut, dan tidak lama kemudian dia tertidur dengan pulas. Tok tok tok, suara ketukan pintu kamar Ilham. Ham, bangun, udah sore nih, panggil ibunya sambil mengetuk pintu kamar Ilham. Ilham pun lalu terbangun mendengar suara ibunya memanggil. Wams. Ilham menguap sambil merentangkan tangannya. Ham, bangun, panggil ibunya lagi. Iya bu, aku udah bangun nih, jawab Ilham sambil mengumpulkan kesadarannya. Ilham lalu menuju pintu kamarnya dan membukakan pintu kamarnya.
Polos banget kamu tidur, sore gini baru bangun, ucap ibunya. Iya bu, aku capek banget soalnya, ngantuk. Soalnya kemarin aku begadang ngerjain tugas kuliah. Ngerjain tugas apa main game? Sampai begadang gitu, ucap ibunya lagi. Beneran bu, ngerjain tugas, masa aku bohong sih? Jawab Ilham meyakinkan ibunya. Mana handuk kamu? Dari tadi ibu nyariin gak ketemu, tanya ibunya. Aduh, aku lupa bu, handuknya aku simpan di kamar. Hehehe, jawab Ilham sambil menepuk jidatnya. Kamu ini kecapean sampai lupa begitu, balas ibunya. Namanya juga capek bu, ya ingatnya cuma istirahat aja bu. Ya udah, ibu mau ngambil handuk kamu, ucap ibunya berusaha masuk ke dalam kamar Ilham. Jangan bu, biar aku aja yang ambilin, balas Ilham sambil berusaha menghalangi ibunya agar tidak masuk ke kamar. Kamu kenapa sih Ham? Kok ibu gak boleh masuk kamar kamu sih? Tanya ibunya penasaran dengan tingkah laku Ilham. Gak apa-apa kok bu, biar aku yang ambilin aja handuknya, jawab Ilham. Ya udah deh, cepat ambil, mau ibu jemur nih, biar gak bau. Iya bu, bentar, ucap Ilham lalu mengambilkan handuknya di balik pintu. Ini bu handuknya, ucap Ilham lalu memberikan handuknya pada ibunya. Kamu ini aneh banget. Ya udah, ibu mau jemur dulu handuknya, ucap ibunya merasa aneh pada Ilham. Iya bu. Ibunya pun berlalu untuk keluar rumah untuk menjemur handuk Ilham. Ilham pun kembali masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan kamarnya yang sedikit berantakan. Setelah selesai membereskan kamarnya, Ilham dipanggil ibunya. Ham, ayo makan dulu, panggil ibunya sambil berusaha membuka pintu kamar Ilham. Iya bu, sebentar. Ilham pun lalu membuka pintu kamarnya. Ternyata di depan kamar ada ibunya yang sedang berdiri di sana. Loh, ibu di sini ngapain bu? Tanya Ilham kaget melihat ibunya. Kamu kenapa Ham? Kok kaget gitu? Terus ini pintu kamar kamu kok dikunci juga? Gak biasanya loh kamu kunci pintu kamar? Tanya ibunya penasaran. Gak apa-apa kok bu, pengen aja aku kunci. Dan tadi aku lagi beresin kamar. Tumben kamu beresin kamar sendiri? Biasanya kan sama ibu. Ya sesekali aku beresin bu, kasihan ibu kan capek. Bersih gak tuh kamarnya? Coba ibu lihat, tanya ibunya. Bersih kok bu, ibu gak perlu lihat, percaya aja deh sama aku bu, jawab Ilham meyakinkan ibunya. Ya udah deh, kamu makan dulu sana, pasti lapar kan, ucap ibunya. Ibu gak ikut makan? Enggak, ibu tadi udah makan duluan. Ya udah deh, aku makan dulu ya, ucap Ilham pada ibunya. Iya udah sana. Ilham pun lalu menuju ke meja makan lalu segera makan. Sementara ibunya pergi ke dapur untuk mencuci piring bekas makan dirinya. Saat sedang makan, ibunya duduk menemani Ilham yang sedang makan. Bapak kemana bu? Dari tadi nggak kelihatan. Katanya sih mau cari uang, tapi nggak tahu cari uang kemana, jawab ibunya. Oh gitu, balas Ilham. Gimana tugas kuliah, udah beres belum? Belum bu, dikit lagi. Ini udah selesai makan, aku mau lanjut ngerjain tugasnya, jawab Ilham berbohong. Padahal tugas kuliahnya memang belum dikerjakan sama sekali, karena semalam Ilham mengikuti kegiatan dari sekte sesat itu. Udah ngerjain sampai begadang belum beres juga? Tanya ibunya lagi. Iya belum bu, tugasnya banyak banget, jawab Ilham. Ya udah selesai makan langsung kerjain tugasnya, biar cepat beres, jawab ibunya. Iya bu. Setelah selesai makan, Ilham lalu membereskan piring makannya. Udah sini ibu aja yang beresin, kamu ke kamar aja kerjain tugasnya, ucap ibunya mengambil piring bekas makan Ilham. Iya bu. Ilham lalu menuju kamarnya dan mengunci pintu kamarnya tersebut. Di dalam kamarnya dia langsung segera mengerjakan tugas kuliahnya itu. Cukup banyak tugas kuliah yang harus dia kerjakan. Hari sore itu pun sudah menjelang malam. Saat sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba HP Ilham berbunyi. Ternyata ada notif pesan dari sahabatnya yaitu Doni. Ham, udah beres belum ngerjain tugasnya? Ini lagi ngerjain Don. Kamu udah beres belum? Ada berapa yang belum aku kerjain soalnya gak ngerti aku, balas Doni. Doni pun mengirimkan beberapa foto tugas yang dia tidak mengerti itu. Ya udah, kamu besok kesini aja kerjain bareng yang kamu gak ngerti itu, jawab Ilham. Oke deh, aku besok kesana Ham, balas Doni.
Ya udah, aku mau lanjut ngerjain tugas yang lain dulu. Oke Ham, balas Doni. Ilham pun lalu melanjutkan mengerjakan tugasnya. Waktu menunjukkan sudah pukul 9 malam. Akhirnya Ilham selesai juga mengerjakan tugas kuliahnya itu. Setelah selesai, Ilham merasa ingin buang air kecil. Lalu dia pun keluar dari kamarnya dan segera pergi ke kamar mandi. Saat keluar kamar, dia melihat ibunya sedang menonton televisi. "Belum tidur, Ham?" tanya ibunya. "Belum, Bu, ini mau kencing dulu." Ilham berlalu meninggalkan ibunya dan menuju ke kamar mandi. Saat Ilham sedang di kamar mandi, ibunya penasaran dengan kamar Ilham. Karena si ibunya ini tidak diperbolehkan masuk oleh Ilham. Kebetulan pintu kamarnya tidak dikunci oleh Ilham. Tanpa pikir panjang, Bu Dewi kemudian mulai mengendap-endap memeriksa kamar Ilham. Takut anaknya itu akan tahu. Saat sedang mengendap dan juga berusaha membuka pintu kamarnya, tiba-tiba pundak Bu Dewi ada yang menepuk. "Bu," ucap seseorang sambil menepuk pundak ibunya. Saat menoleh ke belakang, Bu Dewi benar-benar kaget. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Ilham, anaknya. "Kirain siapa? Kaget Ibu," ucap ibunya kaget. "Ibu lagi ngapain di sini?" "Nggak lagi apa-apa kok Ham, cuma pengen lihat kamar kamu aja, udah bersih atau belum?" "Udah bersih kok Bu, udahlah Bu, jangan masuk ke kamar Ilham ya Bu, Ilham udah gede juga," ucap Ilham mengingatkan ibunya. "Emangnya kenapa Ham?" tanya ibunya penasaran. "Pokoknya ya jangan Bu." "Iya Ham, ibu nggak akan masuk kamar kamu kok," balas ibunya. "Ya sudah Bu, aku masuk kamar dulu, pengen tidur, ngantuk nih." "Iya Ham," balas ibunya. Ilham pun kemudian masuk ke kamarnya dan segera tidur. Saat hendak tidur, Ilham teringat oleh perintah Pak Joko bahwa dia harus beribadah setiap tengah malam kepada Gusti Papomet. "Aduh, aku lupa nih, tengah malam kan aku harus ibadah. Ya udah deh, aku baca dulu saja sambil nunggu tengah malam," lanjut Ilham. Setelah sekian lama membaca buku dan bermain HP-nya, akhirnya waktu mendekati pukul 12 malam tepat. "Udah mau jam 12 nih, aku harus siap-siap ibadah," ucap Ilham. Lalu dia mulai mempersiapkan peralatan ibadahnya seperti jubah hitam, kalung, lilin dan juga dupa, dan juga kantungan simbol bintang terbalik dalam lingkaran itu yang ia dapatkan dari perkumpulan sekte sesat tersebut. Dan dia juga tidak lupa mematikan lampu kamarnya sebagai syarat ibadah. Ilham lalu memulai ibadahnya dengan kata-kata yang diberitahukan oleh Mbak Joko. Ilham mulai berlutut dan menundukkan badannya sambil memegang gantungan simbol sekte. "Gusti Papomet abdi dalam nguasani manungso Gusti sekte kita. Namung paduka ingkang kawula sembah mung marang kowe. Aku manut, aku ora duwe apa-apa. Kanggo nyembah kejaba sampean ora ana pangeran. Kejaba sira Gusti Agung Gusti Kang Maha Kuwasa." Ilham mengucapkan kata-kata tersebut sampai 3 kali. Saat mengucapkan kata-kata tersebut, Ilham merasakan badannya seketika menjadi panas dan dadanya pun berdegup dengan kencang. Namun, ia tidak menghiraukan apa yang dirasakannya. Ia terus melanjutkan ritual penyembahan hingga selesai. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia lalu bersujud beberapa saat kemudian sambil mengucapkan, "Gusti Papomet nampi sembah kawula, aku pengen dadi abdi sing manut Gusti Agung Gusti Kang Maha Kuwasa." Setelah itu, Ilham pun kemudian bangkit, lalu dia merapikan kembali peralatan ibadahnya. Saat itu Ilham masih merasakan panas di badannya, juga dadanya yang berdegup dengan kencang. Namun, ia lagi-lagi tidak memperdulikannya. Setelah selesai membereskan peralatannya, Ilham lalu bersiap untuk tidur. Dia pun lalu tertidur dengan pulasnya. Keesokan harinya, Ilham bangun pagi-pagi. Lalu dia pun keluar kamarnya dan tidak lupa mengunci pintu kamarnya. Ilham mencari ibunya, ternyata ibunya sedang berada di dapur, sedang menyiapkan sarapannya. "Baru bangun, Ham?" "Iya Bu, ayo kita sarapan dulu," ajak ibunya. "Bapak belum pulang Bu?" tanya Ilham sambil mengambil nasi dan lauk pauknya. "Belum, mungkin nanti siang." "Oh ya udah Bu, nanti teman aku mau kesini." "Siapa?" "Doni Bu, mau ngerjain tugas," jawab Ilham. "Belum beres juga tugas kamu,
Bukannya kamu ngerjain sama nginep di rumah teman kamu? Beda lagi bu tugasnya, ini juga temannya beda, jawab Ilham. Oh ya udah boleh, balas ibunya. Ilham dan ibunya pun kemudian melanjutkan sarapannya hingga selesai. Setelah selesai sarapan, ibunya membereskan piring dibantu oleh Ilham. Beberapa saat kemudian Doni pun datang. Ilham lalu menyambut kedatangan Doni di depan rumahnya. Baru nyampe Don. Iya Ham. Ya udah, ayo masuk, ajak Ilham pada Doni. Ilham dan Doni pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Doni ini disambut oleh ibunya Ilham. Temannya Ilham ya? Tanya ibunya Ilham. Iya bu, kenalin saya Doni, jawab Doni sambil mencium tangan ibunya Ilham. Mau minum apa nak? Tanya ibunya Ilham menawarkan. Nggak usah repot-repot bu, jawab Doni. Nggak apa-apa, ibu siapin teh manis ya. Iya bu, makasih. Ibunya Ilham pun kemudian berlalu meninggalkan mereka berdua. Ilham pun lalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil buku tugas kuliahnya, dan Doni pun mengeluarkan bukunya dari dalam tas. Ini Ham, aku nggak ngerti yang ini, ucap Doni sambil menunjukkan tugasnya. Oh kalau ini gampang Don. Ilham pun kemudian memberitahu cara mengerjakannya, dan Doni pun mulai mengerjakan tugasnya itu. Saat sedang mengerjakan tugas, ibunya Ilham menyajikan minuman untuk mereka berdua. Ini tehnya diminum dulu. Iya bu, terima kasih, jawab Doni. Setelah selesai mengerjakan tugasnya itu, mereka pun mengambil gelas teh lalu meminumnya. Lalu mereka lanjut mengobrol, dan saat sedang mengobrol, Doni melihat kalung yang dipasang di leher Ilham. Itu kalung Ham? Iya Don, kalung apa tuh? Tanya Doni lagi penasaran. Kalung biasa aja kok, bukan kalung apa-apa, jawab Ilham. Oh bagus juga kalungnya, pengen juga dong, hehehe, balas Doni sambil tertawa kecil. Iya dong, balas Ilham. Beli di mana Ham? Aku pengen nih, tanya Doni makin penasaran. Rahasialah, jawab Ilham tidak mau memberitahu Doni. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, Doni pun kemudian pamit pulang. Ham, aku pulang dulu ya. Bentar, aku panggil ibuku dulu ya, balas Ilham. Lalu Ilham pun memanggil ibunya dan memberitahu kalau temannya mau pulang. Bu, aku pulang dulu ya, ucap Doni berpamitan pada ibu Ilham. Kok cepet pulang Don? Tanya ibunya Ilham. Iya bu, mau pergi soalnya. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya nak. Sering-sering main kesini loh. Iya bu, siap bu, balas Doni. Lalu Doni pun berpamitan pada Ilham dan mulai meninggalkan rumah Ilham menggunakan motornya. Setiap malamnya, Ilham selalu beribadah pada Tuhan barunya yaitu Baphomet. Namun, dia tetap memperhatikan keadaan rumahnya supaya tidak ada yang curiga dengan perbuatannya. Dia selalu tidur setelah melakukan penyembahannya itu. Bu Dewi selalu curiga dengan suara-suara yang dia dengar setiap tengah malam. Suatu malam, Bu Dewi ini mencoba untuk menguping suara yang terdengar di kamar Ilham. Namun, Bu Dewi tidak bisa mendengar dengan jelas suara yang terdengar dari kamar Ilham itu. Karena suara itu terdengar samar-samar dan juga terdengar dengan bahasa yang tidak dimengerti olehnya. Setiap paginya, Bu Dewi ini selalu menanyakan perihal suara itu pada anaknya tersebut. Ham, tiap malam, Ibu selalu dengar suara aneh di kamar kamu. Itu suara apa sih? Suaranya juga mirip kamu? Tanya ibunya penasaran. Suara apa sih bu? Aku tidak pernah dengar kok. Ibu salah dengar kali. Tiap tengah malam kan aku udah tidur. Beneran Ham, ibu gak salah dengar, ucap ibunya lagi. Udah ya bu, aku mau berangkat kuliah dulu, balas Ilham lalu berpamitan pada ibunya. Ilham pun lalu segera beranjak ataupun berangkat menggunakan motornya. Bu Dewi ini masih saja penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Ilham di dalam kamarnya. Namun saat dia hendak mengecek dalam kamar anaknya itu, kamarnya selalu terkunci. Jadi dia tidak bisa mengetahui isi di dalam kamar anaknya itu. Setelah beberapa kali menyembah, akhirnya keinginan Ilham terwujud juga. Dia punya keinginan untuk memiliki banyak uang. Dia akhirnya mendapatkan uang setiap kali dia melaksanakan ibadah puncak setiap malam Jumat. Ilham setiap malam Jumat selalu pergi dan keesokan harinya selalu membawa uang dan memberikannya pada ibunya.
Sudah beberapa minggu, Ilham selalu pergi saat malam Jumat dan alasannya selalu mengerjakan tugas di rumah temannya itu. Ibunya jadi penasaran dan suatu hari dia menanyakan pada Ilham saat dirinya ini diberi uang lagi oleh Ilham. "Bu, ini uang buat ibu," ucap Ilham sambil memberikan sejumlah uang untuk ibunya. "Ini uang dari mana, Nak?" tanya ibunya penasaran. "Udah ibu terima aja uangnya. Ibu gak perlu tahu aku dapat uang dari mana," jawab Ilham. "Kamu gak kayak bapak kan, berjudi atau bagaimana?" tanya ibunya lagi. "Enggak kok Bu, ini bukan uang hasil judi. Ibu tenang aja," jawab Ilham sambil tersenyum. "Oh syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya Ham," balas ibunya. "Iya Bu, aku mau mandi dulu ya," ucap Ilham. "Iya," balas ibunya. Ilham pun kemudian menuju kamarnya untuk menyimpan tas dan mengambil handuknya. Tidak lupa juga dia mengunci pintu kamarnya. Bu Dewi mencoba berpikir positif pada anaknya, tapi tetap saja pikiran Bu Dewi masih belum tenang. Dia pun lalu mengobrol dengan suaminya yang sedang menonton TV. "Pak, ini si Ilham tadi ngasih uang ke ibu. Kira-kira dia dapat uang dari mana ya?" ucap Bu Dewi pada suaminya. "Palingan juga kayak bapak," jawab suaminya. "Hus, bapak ini kalau ngomong suka ngasal. Dia bilang bukan uang judi loh Pak." "Udahlah terima aja duit dari si Ilham itu," balas suaminya. "Ya tapi kan ibu penasaran Pak, dia dapat uang banyak itu dari mana?" ucap Bu Dewi makin penasaran. "Tinggal terima aja apa susahnya, kan jadi enak bisa beli apapun. Bapak juga bisa main judi sepuasnya," balas suaminya. "Udah bapak jangan main judi lagi. Kasihan Pak Ilham udah ngasih uang banyak, masa bapak habisin buat judi?" ucap Bu Dewi dengan tegas. "Biarin aja lah, biar bapak banyak duit," balas suaminya. Saat Bu Dewi dan juga suaminya sedang mengobrol, tiba-tiba Ilham datang menghampiri dan berkata pada bapaknya, "Pak, bapak jangan main judi lagi ya. Ilham janji bakal kasih bapak uang, tapi bapak jangan main judi lagi," ucap Ilham mengagetkan mereka berdua. "Bisa jamin gak kamu ngasih uang terus ke bapak?" tanya bapaknya. "Iya Pak, aku janji," ucap Ilham berjanji pada bapaknya. "Oke, kalau begitu bapak gak akan judi lagi, tapi kamu harus ngasih uang ke bapak yang banyak." "Bapak jangan gitu, masa suruh anak buah nafkahin kita?" ucap ibu Ilham memotong pembicaraan mereka. "Ya biarin aja Bu, gak apa-apa, yang penting bapak gak main judi lagi," ucap Ilham. "Tuh Bu, si Ilham aja gak keberatan, masa ibu ngelarang?" ucap suaminya. "Ya udah Pak, Bu, aku ke kamar dulu ya, mau istirahat." "Iya Ham," balas ibunya. Ilham pun kemudian berlalu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Jawaban Ilham membuat Bu Dewi makin penasaran dari mana sebenarnya uang yang didapatkan oleh Ilham. Bu Dewi pun berencana untuk mengikuti kemana perginya Ilham setiap malam Jumat. Akhirnya malam yang ditunggu pun tiba. Seperti biasa Ilham berpamitan pada bapaknya dan ibunya. Bu Dewi bersikap biasa saja supaya tidak dicurigai oleh Ilham. "Bu, aku pamit pergi dulu ya," ucap Ilham berpamitan. "Iya Ham, hati-hati ya," balas ibunya. Ilham pun lalu kemudian melajukan motornya meninggalkan rumahnya. Beberapa saat kemudian Bu Dewi berpamitan ke suaminya. "Pak, aku pergi dulu ya," ucap istrinya berpamitan. "Mau kemana kamu?" tanya suaminya. "Ke rumah Bu Yanti Pak, teman ibu. Tadi udah janjian mau ke rumahnya," jawab istrinya berbohong. "Ya udah sana," balas suaminya. Bu Dewi pun kemudian keluar rumah dan sudah ditunggu oleh ojek pesanannya. Bu Dewi dan juga ojek itu pun lalu pergi meninggalkan rumah. Sekitar beberapa menit perjalanan, Bu Dewi pun melihat motor Ilham di depannya yang jaraknya agak jauh. "Pak, tolong ikutin motor itu ya Pak," ucap Bu Dewi pada tukang ojek itu. "Iya Bu," jawab tukang ojek tersebut. Sepanjang perjalanan, si Ibu Dewi ini masih diliputi rasa penasaran yang teramat sangat. Sekitar 1 jam perjalanan, Bu Dewi pun akhirnya sampai di tempat yang dituju oleh anaknya itu. Bu Dewi kaget, ternyata tempat yang dituju oleh anaknya itu adalah sebuah bangunan besar, tua dan menyeramkan yang terletak di dekat hutan terlarang.
Bu Dewi pun turun dari motor ojek tersebut. "Ini Pak uangnya," ucap Bu Dewi sambil memberikan uangnya pada tukang ojek itu. "Iya Bu, makasih," balas tukang ojek itu. Tukang ojek itu pun lalu pergi meninggalkan tempat itu. Bu Dewi lalu mulai mendekati tempat itu karena melihat Ilham sudah masuk dan juga Ilham menggunakan jubah hitam. Makin dekat Bu Dewi dengan tempat itu, Bu Dewi mulai memasuki area bangunan tersebut. Dia pun akhirnya bersembunyi di dekat pintu utama yang banyak terdapat kotak-kotak bekas yang besar. Di sana Bu Dewi ini melihat banyak orang yang berjubah hitam seperti Ilham. Bu Dewi melihat Ilham sedang mengobrol dengan seseorang yang berpawakan besar dan juga satu orang lagi seperti seumuran dengan anaknya. Bu Dewi pun melihat sekitar dan alangkah kagetnya dia melihat banyak simbol-simbol aneh dan juga patung manusia berkepala kambing. "Tempat apa ini? Kenapa Ilham datang ke sini?" ucap Bu Dewi bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian Bu Dewi tersadar kalau tempat ini adalah tempat pemujaan iblis. Dia mengetahui itu karena melihat berita dan juga suka mendengar pembicaraan orang-orang. Saat sedang memperhatikan mereka, tidak sengaja Bu Dewi ini menyenggol kotak besar itu dan kotak besar itu pun terjatuh. Sontak saja hal itu mengejutkan orang-orang yang ada di situ, tidak terkecuali Ilham. "Woi, siapa kamu?" teriak orang berpawakan besar itu yang bernama Mbah Joko. Bu Dewi mengetahui namanya karena mendengar pembicaraan anaknya dengan orang itu. Bu Dewi pun lalu berlari keluar bangunan tersebut dan mencari tempat perlindungan. Mbah Joko pun memerintahkan semua anggotanya untuk mengejar Bu Dewi. Bu Dewi lalu bersembunyi di sekitar hutan dan mencoba menelepon suaminya untuk meminta bantuan. Teleponnya pun akhirnya diangkat oleh suaminya. "Halo Pak," ucap Bu Dewi ketakutan. "Kamu kenapa?" tanya suaminya. "Pak, tolong aku Pak. Aku tadi ngeliatin Ilham Pak. Aku ngikutin Ilham soalnya. Ternyata Ilham jadi anggota sekte sesat Pak. Sekarang aku ketahuan dan lagi dikejar oleh mereka," ucap Bu Dewi panik. "Ya benar kamu, jangan bercanda kamu," tanya suaminya tidak percaya. "Benar Pak, cepat kesini, aku ada di hutan terlarang Pak," jawab Bu Dewi. "Ya sudah, oke, aku kesana. Aku bakal minta bantuan Mbak Karto," balas suaminya. Suaminya pun menutup teleponnya dan juga Bu Dewi mengharapkan cepat kedatangan suaminya dengan Mbah Karto. Perlu diketahui, Mbah Karto adalah seorang paranormal yang paling sakti di daerah tersebut. Mbah Karto pun memiliki kesaktian dan memiliki budak iblis juga. Saat sedang bersembunyi, Mbah Joko ini terus berteriak memanggil Bu Dewi. "Woi, keluar kamu!" teriak Mbah Joko. "Woi, keluar! Kamu gak akan selamat!" teriak Mbah Joko. Beberapa saat kemudian, Mbah Joko melihat Bu Dewi yang sedang bersembunyi di semak-semak. "Haha, akhirnya ketemu kamu," ucap Mbah Joko sambil tertawa. Bu Dewi kemudian ketakutan dan berusaha untuk kabur, namun dia tidak bisa karena keburu tertangkap anak buahnya. Bu Dewi pun diseret oleh anak buah Mbah Joko ke dalam bangunan tadi. Di dalam bangunan itu, Bu Dewi diikat berdiri di tiang lapangan. "Kamu tidak akan selamat, kamu akan mati di sini," ucap Mbah Joko mengancam. "Ilham, tolong ibu Ham," teriak ibunya memanggil Ilham. Melihat itu Ilham sebenarnya kasihan pada ibunya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia diancam akan dibunuh juga jika membantu ibunya. "Ilham, kamu diam. Ini ibu kamu kan? Kalau kamu bantu dia, kamu juga saya akan bunuh," ancam Mbah Joko. Bu Dewi ketakutan. Dia takut nyawanya dan juga nyawa anaknya hilang karena mereka. "Ambil pedang," teriak Mbah Joko pada anak buahnya. Tidak lama kemudian anak buahnya pun memberikan pedang pada Mbah Joko. "Malam ini jadi malam yang terakhir buat kamu. Kamu akan saya bunuh," ucap Mbah Joko sambil memegangi pedangnya. "Mbah, jangan bunuh ibu saya," teriak Ilham lalu mengambil Mbah Joko. "Ikat dia," perintah Mbah Joko untuk mengikat Ilham. "Kamu dan juga anak kamu akan saya bunuh malam ini," ucap Mbah Joko. Lalu Mbah Joko pun mengayunkan pedangnya. Saat hendak menebas tubuh Bu Dewi, tiba-tiba terdengar teriakan. "Oi, hentikan!"
Teriak seseorang. Ternyata suami Bu Dewi sudah datang dan membawa Mbah Karto dan anak buahnya. "Joko, hentikan!" teriak Mbah Karto pada Mbah Joko. "Diam kamu Karto," balas Mbah Joko. Lalu Mbah Karto membacakan mantra bersama anak buahnya. "Setanmu sudah hilang. Ajen jalari wong kesasar bangunanmu ing neraka, ora ing donya iki. Lunga saka donya iki." Mbah Karto membacakan mantra itu berkali-kali. Semua anggota sekte itu berteriak-teriak seperti kesurupan, tidak terkecuali Ilham. Saat semua anggota sekte itu berteriak kesurupan, tiba-tiba muncul sosok besar menyerupai patung yang selalu anggota sekte itu sembah. Ya, makhluk itu adalah iblis. Iblis bernama Baphomet. Iblis yang selalu mereka, yaitu para anggota sekte itu panggil Gusti Baphomet. Iblis itu pun terlihat sangat marah dengan kedatangan Mbah Karto lalu berkata, "Apa yang diharapkan manusia?" ucap iblis itu. "Aku arep nudung kowe, duduk bangunanmu engkene," ucap Mbah Karto dengan nada tinggi. "Kamu mau makhluk sing ringki, beda karo aku makhluk yang paling kuat," balas iblis itu menyombongkan dirinya. "Jangan sombong, Gusti Allah ora seneng karo makhluk sing sombong," ucap Mbah Karto lagi. "Pada ora percaya marang Gusti Allah, pada mau percaya lan nyembah marang aku," balas iblis itu. "Pergi kamu setan, pindah kemanapun ke asalmu di neraka," ucap Mbah Karto mengusir iblis itu. "Aku bakal pergi dengan orang-orang tadi. Semuanya bakal jadi bawahanku di neraka," balas iblis itu. Setelah itu Mbah Karto pun lalu menyerang iblis itu dengan bacaan mantra-mantra berbahasa Jawa. Iblis itu pun seperti kesakitan dan juga kepanasan. Bukan hanya iblis itu, tapi semua anggota sekte merasakan hal yang sama. Semakin mantra itu dibaca oleh Mbah Karto, tiba-tiba patung sesembahan Baphomet itu terbakar. Iblis dan para anggota sekte itu makin merasakan sakit dan teriak sejadi-jadinya. Semuanya berteriak dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, dan telinganya. Iblis itu pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mbah Karto. Iblis itu menghilang dan meninggalkan asap yang sangat pekat. Semua anggota itu berhenti dari teriakannya, namun mereka semua dalam keadaan sekarat. Pak Surya pun lalu menghampiri anaknya, yaitu Ilham, bersama dengan Bu Dewi. Lalu Ilham berkata, "Pak, Bu, maafin Ilham ya. Ilham udah bikin bapak dan ibu kecewa," ucap Ilham dengan lemah. "Ilham, kamu harus kuat, Ham. Maafin bapak sama ibu juga, Ham," Pak Surya sambil menangis. "Iya Pak, aku udah maafin, aku pergi ya Pak," ucap Ilham lalu menutup matanya. Setelah itu Ilham pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Pak Surya dan juga Bu Dewi pun berteriak sangat kencang dan menangis sejadi-jadinya. "Ilham, jangan tinggalin ibu dan juga bapak, Ham," ucap Bu Dewi sembari menangis sesenggukan. "Bangun Ham, jangan tinggalin kita Ham. Bapak janji gak bakalan kasar lagi sama kamu dan juga ibu Ham. Maafin bapak Ham," ucap Pak Surya sambil menangis. Dia tidak menyangka anaknya akan meninggal secepat ini. Pak Surya pun memeluk istrinya sambil memangku anaknya yang sudah meninggal dengan tubuh yang terus mengalirkan darah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini, dan bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran juga kan yang terkandung dalam cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hal yang baiknya, yang membuang jauh-jauh hal yang buruknya. Jadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan tidak tersesat jalannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata, narasi saya mungkin kurang jelas atau terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.